pintar banget, ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama, modal. Jadi konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Balik Engkel dari 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Balik Engken. Dan bertepatan dengan Hari Hepatitis Sedunia 28 Juli. Hari ini kita akan membahas Hari Hepatitis Sedunia, jangan tunggu sampai terlambat ya. Nanti kita akan berbincang bersama Dr. Aprianta SPPD. Dan terkait dengan topik kita, pendengar pagi ini Anda bisa bergabung juga di line telepon kami di 0362 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga di 0811 399 9790. Hari Hepatitis Sedunia, tapi saat ini Indonesia ini digolongkan sebagai negara dengan prevalensi hepatitis B dengan tingkat endemisitas menengah hingga tinggi. Padahal Kementerian Kesehatan Kemenkes RI ini menargetkan eliminasi penyakit hepatitis B dan C di Indonesia ini dapat dicapai pada 2030. Tentunya ini melalui serangkaian kegiatan intervensi ya yang melibatkan peran serta masyarakat juga. Jadi makanya topik kita pagi ini jangan tunggu sampai terlambat. Nah, berarti ini screening awal tentu sangat penting. Kita bahas langsung bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Dr. Aprianta SPPT. Selamat pagi Dr. Apri. Ya, selamat pagi Mbak ini. Selamat pagi, salam sehat selalu tentunya Dok. Ya, salam sehat untuk masyarakat Buleleng pada umumnya. Oke, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Dok, bertepatan dengan Hari Hepatitis Dok. Wah, ini ternyata masih ada ya Dok ya. Padahal Kemenkes ini kan menargetkan 2030 harus sudah beres begitu. Kira-kira bisa tidak nih Dok? Kalau di Buleleng sendiri bagaimana sih Dok kasus dari hepatitis ini? Baik, terima kasih. Jadi memang bertepatan pada tanggal 28 Juli. 2023. Tiap tahunnya 28 Juli itu kita peringati sebagai World Hepatitis Day atau Hari Hepatitis Sedunia. Jadi memang ini penyakit kan penyakit yang sudah lama sekali sebenarnya. Bisa menjangkit siapa saja. Dan bahkan ada yang menjadi progresi atau berkembang menjadi suatu hal yang kronis menahun ya, dengan angka kematian yang tinggi, begitu juga angka kesakitan akibat komplikasi dari hepatitis itu sendiri. Nah, memang harapan semua orang pasti tidak hanya di Buleleng, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, harapan kita hepatitis itu bisa kita tekan sebenarnya. Harapan kita bahkan semua zero detection. Tapi memang kita harus terbuka bahwa kita deteksi masih belum bisa maksimal. Ya, karena memang angkanya sendiri memang kalau sampai sekarang berapa sih pastinya? Ya, di Indonesia sendiri kita belum bisa pastikan seberapa banyak, karena ini lebih ke fenomena gunung es kita sebut. Kita paling sering ketemu itu kalau pasien sudah datang ke rumah sakit atau beberapa yang ada memang medical check up karena harus keluar negeri atau akan sekolah keluar yang memerlukan pemeriksaan khusus, akhirnya dicek barulah kita ketemu biasanya. Jadi kalau datangnya murni berdasarkan Dok saya ingin periksa nih gitu, atau memang bergejala dari awal itu jarang sekali. Jadi memang prevalensinya kita tidak bisa memastikan ya. Tapi kalau ini perkiraan global untuk kondisi hepatitis ini sendiri ya cukup tinggi, karena di laporan ini WHO 2019 terakhir itu di seluruh dunia itu 296 juta ya menderita hepatitis, terutama hepatitis B, karena hepatitis ini kan ada 5 varian A, B, C, D, E ya, yang biasanya yang berubah menjadi kronis atau menahun ini biasanya hepatitis B dan C. Jadi kalau hepatitis B nya sekitar 296 juta orang, hepatitis C nya itu sekitar 58 juta. Jadi orang yang baru terinfeksi
baik itu dapat dari jarum suntik, dapat dari darah, atau yang dari bayi mendapatkan dari ibu yang terinfeksi hepatitis, itu hampir 1,5 juta infeksi baru per tahunnya. Wow. Itu angka yang sangat besar ya. Tinggi, Dok, Bahkan hepatitis C juga hampir 1:1, jadi hampir 1,5 juta juga. Ya, jadi kalau perkiraan 1,5 juta di dunia ya mungkin 10%-nya, karena kita Indonesia ini masuk dalam ya kayak tadi daerah yang lumayan endemis sebenarnya, tinggi. Tapi memang kita belum, data yang real itu kita masih belum punya sampai sekarang. Oke, karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum memeriksakan, Iya, betul. gejalanya tidak ada, Iya. gitu ya Dok ya. Iya. Tapi jangan tunggu sampai terlambat, artinya deteksi dini itu sangat penting. Tapi kalau selama ini masyarakat kita gimana Dok? Apakah ada yang sengaja memeriksakan dirinya atau curiga dirinya, saya periksa deh hepatitis atau tidak gitu Dok? Ya, baik. Biasanya kalau yang memeriksa proporsinya masih kecil. Ya, kecuali yang kayak tadi, yang sekarang kan banyak yang CPMI, calon pekerja migran, yang biasanya bekerja di luar negeri, di kapal pesiar, di hotel, itu rata-rata diwajibkan oleh agensinya untuk dicek. Jadi ya itu udah bagus sebenarnya. Jadi kalau dicek yang betul-betul mandiri, Dok saya nggak ada keluhan tapi saya mau cek, itu masih jarang kita temui. Nah, yang dari program pemerintah sendiri sebenarnya sudah ada, tapi memang masih terbatas pada terutama ibu hamil. Jadi pada ibu hamil, pemerintah itu sudah menekankan yang namanya triple eliminasi. Triple eliminasi ada pemeriksaan hepatitis B, kemudian pemeriksaan HIV, dan pemeriksaan yang kita sebut dengan sifilis atau infeksi penyakit menular seksual. Nah, itu yang baru ditekankan atau sudah disiapkan dananya oleh pemerintah. Tapi untuk di luar itu sementara masih belum. Oke, baik. Apalagi tadi dari informasi yang beredar itu ada penyakit hepatitis B ini banyak ditularkan dari ibu ke anak. Ya, betul. Berarti sebelumnya selama ini mungkin para ibu-ibu tidak memeriksakan dirinya apakah dia terinfeksi hepatitis atau tidak, begitu Dok ya? Ya, betul. Makanya sejak tahu bahwa banyak kasusnya dari penularan vertikal ibu ke anak, makanya pemerintah kita sudah mulai menginisiasi. Makanya tagline World Hepatitis B sekarang kan we cannot wait. Jadi harusnya memang dari awal, karena tadi banyak kasus dari ibu ke anak. Jadi kalau dari bayi saja sudah terinfeksi, pasti kedepannya lebih besar lagi resikonya kan gitu ya. Jangan sampai istilahnya calon-calon penerus bangsa sudah dari awal sudah terinfeksi. Makanya pemerintah getol sekali menerapkan tadi proyek atau program triple eliminasi tadi. Makanya biasanya dari puskesmas atau fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah sudah menyediakan itu. Jadi ketika ada ibu-ibu yang hamil, biasanya kan ada pemeriksaan berkala. Itu silahkan kunjungi puskesmas terdekat Anda atau yang sesuai dengan kartu BPJS atau kartu Indonesia Sehat. Silahkan diperiksa. Biasanya petugas akan langsung secara proaktif memeriksakan. Misalkan pada ibu-ibu yang dari awal mungkin sudah periksa ke dokter kandungan pun, sekarang biasanya dokter-dokter kandungan sudah mengedukasi, Bu, kalau sudah hamil, positif hamil dengan pemeriksaan USG dan segala macam, biasanya dianjurkan kalau mau misalkan yang tertanggung oleh pemerintah, silahkan ke vaskesnya, puskesmas. Kalau misalkan mau periksa sendiri, punya dana lebih, silahkan. Biasanya dokter kandungan dan puskesmas itu sudah sangat proaktif untuk mengedukasi. Jadi ibu-ibu yang hamil harus, jadi tidak ada seharusnya sekarang ibu hamil datang ke rumah sakit belum ada statusnya. Itu jarang sekali sekarang. Jadi biasanya kalau mau bersalin biasanya pasti sudah tahu, apalagi kalau di rumah sakit sudah pasti akan dilakukan evaluasi. Hanya saja mungkin tidak semua terutama kadang-kadang masyarakat kita yang masih di pedesaan, kadang-kadang mungkin karena belum teredukasi secara penuh. Kadang-kadang padahal itu sudah tersedia, pemerintah sudah memprogramkan, tapi mereka belum semua tahu, karena masih banyak juga ibu-ibu hamil yang kadang-kadang tidak memeriksakan rutin kandungannya kehamilannya ke puskesmas atau ke dokter spesialis kandungan. Setelah mungkin agak besar baru mungkin atau mendekati bersalin. Nah, kadang-kadang itu susahnya. Akhirnya puskesmas biasanya baru akan memeriksakan.
Nah, sebenarnya manfaatnya apa? Kalau tahu secara lebih dini, nanti kita di nakes itu bisa mempersiapkan persalinan yang lebih aman untuk ibunya, termasuk juga bayi yang lahir dari ibu-ibu yang terdeteksi hepatitis harus diberikan namanya imunoglobulin ya untuk mencegah kayak tadi transmisinya atau infeksi dari hepatitis. Oh, berarti penanganannya berbeda begitu ya untuk betul. ibu-ibu yang sudah positif hepatitis ini, Dok? Iya, betul. Dan itu kemungkinan untuk tertular ke bayinya gimana? Nah, makanya kalau dari awal kita sudah mendeteksi seorang ibu hamil ada hepatitisnya, kita bisa lakukan terapi profilaksis atau pencegahan. Bisa mendekati yang kita sebut kehamilan 28 minggu atau masuk trimester 3. Di situ biasanya idealnya diperiksa namanya jumlah virusnya. Kalau tinggi itu harus diterapi profilaksis sampai 3 bulan setelah melahirkan. Dan si bayi ketika baru lahir beda perlakuannya. Jadi tidak hanya kan kalau bayi lahir ada namanya vaksin hepatitis B. Kalau dia ibunya negatif, ya hanya vaksin aja dapat. Tapi kalau ibunya positif, vaksin plus namanya imunoglobulin yang pasif. Karena vaksin itu kan harus menunggu respon tubuh ya untuk membentuk antibodi. Tapi kalau sudah positif untuk mencegah terinfeksi, diberikan antibodi yang pasif namanya. Jadi diberikan dari luar. Nah, itu beda sekali perlakuannya. Jadi kalau dari awal sudah tahu, kita berikan tata laksana atau pencegahan yang baik, harapan kita tidak terjadi transmisi atau penularan dari ibu ke bayi. Berarti kemungkinan tertularnya sangat kecil. Sangat kecil berarti, Dok ya. Ya, kalau tidak tertangani dari awal ya anaknya besar kemungkinan, apalagi kalau persalinannya kurang sesuai. Kalau misalkan lahir normal, kadang-kadang kan kontak darahnya banyak. Di situ biasanya resiko bayi itu tinggi sekali untuk tertular infeksi hepatitis ini begitu. Ya. Baik, Dok, terkait dengan hepatitis, pantas saja ini isu dari hepatitis ini sangat penting untuk dibahas ya, Dok ya, karena ini masalah generasi juga ini, apalagi deteksi sejak dininya. Tapi Dok, kan dari jenis hepatitis itu kan ada A, B, C, D, E. Ya. Yang paling bahaya ini yang mana, Dok? Ya, kalau kita melihat yang akan menjadi kronis, istilahnya kronis itu kalau lebih dari infeksi bisa lebih dari 6 bulan, itu biasanya B dan C. Kalau A dan E itu biasanya lebih cenderung dia bisa sembuh sendiri, dan D itu agak jarang ya. Memang yang paling banyak yang ditakuti hampir di seluruh dunia biasanya B dan C. B dan C ini tidak bisa sembuh atau gimana? Kalau sekarang hepatitis B itu masih belum memang, tapi ada kita bilang batasnya terkontrol. Yang kita bilang terkontrol itu kalau jumlah virusnya sudah tidak terdeteksi. Jadi bisa kita kontrol. Kalau sudah terkontrol dengan baik, virusnya tidak terdeteksi, biasanya kondisi hatinya akan bagus seperti orang normal. Yang terbaru hepatitis C ini bahkan sudah hampir 90-95% kita bisa sembuhkan. Dengan obat-obatan yang terbaru yang biasanya diminum antara 12-24 minggu atau 3-6 bulan tergantung indikasinya mana. Jadi ada obatnya. Jadi kembali lagi, we cannot wait. Jangan ditunggu sampai jelek, sampai masuk rumah sakit baru diobati. Biasanya prognosis atau kemungkinan kesembuhannya lebih kecil. Semakin cepat lebih baik begitu ya, penanganannya lebih cepat begitu. Ya. Tapi apa akibatnya, Dok, kalau hepatitis ini tidak segera ditangani begitu? Ya, ini kalau kita bilang ya kayak tadi mungkin sedikit tentang hepatitis A pun sebenarnya meskipun itu secara general dia lebih ringan, tapi beberapa orang ada juga yang mengalami hepatitis yang berat atau kita sebut akut fulminan hepatitis. Ada bisa sampai kuningnya seluruh tubuh, sampai kesadarannya menurun, bahkan bisa meninggal juga hepatitis A. Meskipun gejalanya lebih ringan, gejalanya kayak lebih banyak ke arah pencernaan, mencret-mencret, muntah, mata kuning, itu biasanya, tapi jangan juga diabaikan. Nah, itu. Jadi terkait tadi pencegahan apa? Higienitas. Jadi makanan harus kita jaga kebersihannya, air, vaksinasi tidak kalah pentingnya. Ya, jadi hepatitis B, hepatitis A ini sudah ada vaksinnya sebenarnya. Jadi harapan kita sih ya masyarakat kita lebih aware lagi. Jadi vaksin bukan hanya untuk bayi dan anak-anak sekarang.
sebenarnya harapan pemerintah pun dewasa dan lansia harusnya tetap divaksin. Apalagi generasi-generasi yang lahir di bawah tahun 90-an ini kan hampir rata-rata tidak rutin dapat vaksin ya ketika anak-anak. Jadi jangan sampai ketika sudah muncul gejala baru berobat. Karena memang terutama hepatitis B dan C ini gejalanya tidak signifikan, tidak dominan. Makanya lebih banyak yang asimptomatik atau tidak bergejala. Perjalanan penyakitnya pun lama, antara ada yang 20 sampai 30 tahun tergantung komorbid atau penyakit dasarnya. Jadi karena itu banyak sekali yang tidak sadar. Kecuali kayak tadi tiba-tiba medical check up, kok positif gitu, barulah bergejala. Atau kadang-kadang sudah masuk rumah sakit, kok tiba-tiba lemes gitu, dicek hepatitis B positif, kok tidak ada gejala dok ya gitu. Ya karena memang perjalanan penyakit ini lambat. Waktunya dari pertama kali virus itu masuk ke tubuh, ada inokulasi, inkubasi namanya itu, lama dia sampai betul-betul menimbulkan gejala. Sama sekali dari fisik pun tidak ada begitu. Kan karena biasanya dikatakan kalau matanya kuning, kalau kulitnya kuning itu dikatakan hepatitis. Kalau perutnya membesar itu hepatitis. Betul, begitu. Tapi ternyata tidak semua orang seperti itu atau tidak semua jenis hepatitis seperti itu, Dok. Betul. Ya, kalau hepatitis A mungkin awal dia langsung dalam berapa hari atau minggu bisa muncul kuning, demam, muntah-muntah. Kalau hepatitis B dan C ini itu yang jeleknya dia. Jadi pelan-pelan tapi pasti menggerogoti hati. Makanya kalau sudah muncul matanya kuning, perutnya besar, apalagi ada yang sampai muntah darah, BAB-nya hitam, itu sudah pasti sudah kena penyakit yang tahap akhir biasanya. Nah, jeleknya sih itu kebanyakan masyarakat kita datangnya ke rumah sakit itu udah di tahap lanjut. Nah, bukan di tahap awal ketika baru terinfeksi. Nah, karena memang tidak ada keluhan dok, karena memang kebiasaannya kan Henny pun kalau tidak sakit tidak ke dokter gitu ibaratnya. Ternyata screening awal sangat penting. Tapi kalau screening untuk hepatitis bayar nggak sih dok? Atau ada tanggungan tidak sih dok? Ya ini mungkin kalau terkait screening kayak tadi di luar ibu hamil, memang untuk dewasa, lansia, ya memang kalau program khusus dari pemerintah untuk mengcover itu termasuk BPJS pun belum ada. Ya tapi ya masa sih kita harus mengandalkan semua ke pemerintah gitu ya? Kalau kita memang ada yang mampu, apalagi punya faktor risiko, misalkan ada orang tua atau kakek saya atau nenek saya yang pernah dibilang ada hepatitis, atau mungkin sampai ada yang kena penyakit liver yang perutnya besar, itu alangkah baiknya diperiksa. Ya, apalagi misalkan ada kita yang bekerja terutama di kesehatan, itu sangat wajib untuk divaksin dan di screening hepatitisnya. Termasuk juga rekan-rekan yang bekerja di tempat yang berisiko tinggi, yang kontak dengan darah atau mungkin yang menyiapkan makanan, ya bekerja di restoran, sebaiknya harus screening hepatitis. Betul. Oke, ini sebenarnya penularannya gimana dok? Kenapa ibaratnya kalau tadi dokter sampaikan kalau riwayat keluarga ada hepatitis, apakah kemungkinan si anaknya ada yang terkena, kemudian atau yang bekerja di tadi dikatakan di restoran atau mungkin yang berhubungan dengan makanan, apakah itu dari sentuhan saja atau gimana bisa penyebarannya dok? Ya, pada beberapa jenis hepatitis beda-beda ya. Kalau B dan C ini lebih ke pasti cairan tubuh. Baik itu darah, terus kemudian kalau ibu ke anak dari cairan ketuban, atau kalau laki-laki ke perempuan dari istilahnya sperma, itu berisiko menularkan di sana. Termasuk juga yang beberapa yang kita sebut LGBT. Nah, itu pun berisiko untuk terkena hepatitis ditularkan oleh pasangannya. Nah, kalau hepatitis A lebih cenderung ke yang kita sebut orofekal, jadi dari mulut atau dari anus. Misalkan ada yang ini kan kalau hepatitis A cenderungnya outbreak, atau misalkan kejadiannya massal, satu orang mencret kuning, biasanya bagi yang lain-lain kena. Nah itu kenapa pentingnya kalau kita menyiapkan makanan, maaf misalkan ada yang kurang higienis ya, dia habis mengambil cuci tangan bersih, kemudian mengolah makanan, terkontaminasi di makanan, itu yang makan yang mengandung makanan mengandung virus itu akan bisa kena semua. Nah, makanya kenapa penting, termasuk screening hepatitis A pun penting sebenarnya. Ya, bukan hanya hepatitis B dan C.
Oke, waduh, kita baru tahu juga mungkin ya, atau masyarakat ini informasinya sangat penting begitu, deteksi dini itu sangat penting, jangan tunggu sampai terlambat. Semakin cepat dideteksi itu semakin cepat penanganannya, semakin baik begitu ya pendengar. Tapi kalau untuk vaksinasi, Dok, siapa yang mungkin mendapatkan vaksinasi hepatitis ini? Dari sejak bayi atau gimana, dan efektivitasnya seperti apa, Dok? Baik, sebenarnya kita kalau program sekarang pemerintah sudah sangat bagus sekali, dari waktu bayi dari lahir pun sudah divaksin ya, makanya kita hepatitis B kan sudah banyak kalau bayi-bayi yang dan ibu-ibu yang rutin membawa anaknya ke puskesmas pasti akan divaksin, kecuali ada beberapa yang menolak. Nah, yang biasanya perlu aware ini kan yang generasi yang sudah umurnya 40 ke atas, yang mungkin status vaksinasinya tidak jelas, itu perlu sebenarnya divaksin, atau yang benar-benar kontak dengan populasi yang berisiko ya, kayak tadi misalkan ada punya anak atau punya saudara yang akan sekolah di kesehatan, itu sebaiknya di screening, kemudian kalau negatif ya divaksin. Nah, kemudian ibu-ibu kayak tadi yakin belum ada antibodi atau kekebalannya, sebaiknya divaksin. Termasuk orang-orang tua pun sebenarnya tidak ada kontraindikasi, kecuali ada beberapa hal yang memang kontraindikasi dia di vaksin hepatitis, ya baru kita tidak vaksin. Tapi kalau yang merasa belum pernah divaksin, ya tidak ada salahnya kalau kita vaksin. Efektivitasnya gimana, Dok, kalau untuk vaksinasi? Selama ini ya kalau kita dapat sesuai dosis yang sudah diberikan, misalkan pada anak-anak sudah lengkap, atau pada dewasa itu 3 kali bisa 0, 1 dan 6 bulan setelah vaksin pertama, itu efektivitasnya hampir 90-90% itu memberikan antibodi. Oke. Ya. Dan terkait hepatitis ini Hepatitis, gitu ya. ya. Baik, kita juga akan undang pendengar ini, Dok, mungkin lebih banyak ya untuk pendengar kita Pro 1 RRI Singaraja terkait hepatitis ini. Anda bisa bergabung juga bersama kami pendengar di line telepon di 24644, atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Kita masih membahas di Hari Hepatitis Sedunia. Jangan tunggu sampai terlambat ya. Kita masih berbincang bersama Dr. Aprianta SPPD. Jadi untuk Anda yang ingin ikut bergabung, mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ketahui lebih jauh lagi, atau ingin Anda sampaikan, silahkan di line telepon kami di 24644, atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Dokter, tadi di WhatsApp juga banyak yang mengirimkan WhatsApp-nya. Ada yang menanyakan, selamat pagi, Dok. Tetangga saya katanya terkena hepatitis, tapi saya tidak tahu jenisnya. Dia berjualan makanan, apakah aman ya, Dok? Apakah bisa menular dengan alat-alat makannya? Mohon penjelasannya. Nah, ini gimana, Dok, kalau yang berjual makanan? Nah, ini salah satu yang beresiko sebenarnya. Hepatitis apa? Kalau misalkan mungkin dibilang kena hepatitis langsung sembuh dalam beberapa minggu, jangan-jangan hepatitis A. Hepatitis A kan kayak tadi penularannya lewat makanan atau feses atau kotoran dari penderita. Ya apalagi dia penjual makanan, ya sangat beresiko. Ya kita tidak tahu kan, misalkan habis dari ke kamar mandi BAB, yakin nggak cuci tangannya bersih, tiba-tiba langsung kontak membuat makanan atau apa yang kita tidak tahu, atau air yang pernah digunakan, ya itu yang berisiko sekali ya. Jadi sebaiknya coba dipastikan, dan KIE sebaiknya, kalau apa dibilang apa dulu Pak gitu, hepatitisnya A apa B apa C gitu. Kalau B dan C ya ada kemungkinan tapi kecil untuk terkait dengan orofekal atau dari mulut atau dari feses, kecil karena biasanya lebih banyak di darah. Kalau A ya risikonya tinggi, apalagi yang menderita atau terinfeksi itu menjual makanan gitu. Jangan-jangan nanti terkontaminasi makanan yang dibuat gitu. Oke. Dan dokter tadi mengatakan juga kalau sembuh dalam beberapa minggu begitu ya. Sembuh dalam arti gimana nih, Dok? Ya misalkan dulu dia masuknya muntah-muntah, kuning matanya atau demam, terus setelah diobati dokter membaik gitu. Ya kemungkinan besar hepatitis A. Kalau hepatitis B ya dia jarang benar-benar sembuh gitu. Ya, jadi itu makanya dipastikan dulu apa kira-kira yang ketika dirawat tuh apa hepatitisnya Pak gitu. Wah, ini dicek lagi. Dicek lagi nanti. Tetangganya ya Pak ya, mungkin ada yang mengirimkan WhatsApp-nya ini itu dia terkena hepatitis aja. Mungkin di omongan di masyarakat
dia sakit kenapa? Sakit hepatitis gitu ya taunya, tapi tidak tahu hepatitisnya jenis yang mana. Jadi perlu waspada juga, Dok, ya. Betul. Terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian Dok, selamat pagi, Dok. Saudara saya ada menderita hepatitis, sudah mendapat perawatan juga sih, Dok. Nah, dia sendirian di rumah, saya bantu ngurusin. Apa saja, Dok, cara hepatitis itu menular? Gimana ya, Dok, agar hepatitis ini tidak menular ke saya katanya. Nah, untuk si penjaganya gimana, Dok? Ya, bagi caregiver atau yang merawat penderita-penderita dengan hepatitis, ini saya asumsikan mungkin hepatitisnya yang kronis ya, B atau C mungkin, karena kita tidak ada info yang lengkap terkait apa tipe hepatitisnya. Jadi untuk kondisi-kondisi seperti itu, ya sebaiknya lebih ke personal hygiene atau kebersihan personal. Ya, kalau sudah tahu keluarganya menderita, sebaiknya semua yang terkait dengan pasien pakai sendiri atau dipisahkan sendiri. Misalkan alat makan, piring, sendok, gelas, termasuk karena hepatitis B dan C biasanya dari darah. Kadang-kadang sikat gigi kan, itu risiko berdarah gusinya. Jadi siapkan satu paket semua untuk keluarganya yang terdeteksi positif ini. Jadi itu sih. Nah, tidak kalah pentingnya kalau memang sudah terdeteksi hepatitis baik itu B atau C, terapi, ya konsultasi ke dokter, nanti ditentukan ini derajatnya atau masuk kategori yang mana, harus perlu pengawasan ketat atau harus langsung diterapi. Nah, kalau diterapi, terutama hepatitis B, sekarang dengan obat antivirus, ya kalau sudah virusnya sampai tidak terdeteksi, kemungkinan untuk menularkan jauh lebih kecil. Tetap ada tapi jauh lebih kecil. Nah, sedangkan kalau misalkan hepatitis C, nanti sama juga, kalau terapi sudah 3-6 bulan dikatakan sudah sembuh ya resikonya jauh lebih kecil lagi. Jadi nanti coba dipastikan ini hepatitisnya apa, terus sudah nggak dapat obat antivirus dari dokter. Baik, kita perlu waspada bersama juga ini ya. Betul. Wah, semakin menarik pendengar, Anda bisa bergabung juga nanti bersama kami, tapi sebelumnya kita jeda sejenak dulu ya, Dok, ya. Kita istirahat sejenak dulu. Nanti Anda bisa kembali bersama kami pendengar, mengirimkan WhatsApp dan juga di line teleponnya di 24644. Kita nanti berbincang kembali bersama Dr. Aprianta SPPD. Jangan tunggu sampai terlambat di Hari Hepatitis Sedunia, pendengar. Tetap di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tunggu nak, biasakan kalau cuci tangan itu pakai sabun. Sabun? Kan sudah bersih, Bu. Air saja tidak cukup. Biasakan cuci tangan selalu pakai sabun. Setelah dari kamar mandi, sebelum makan, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, setelah menyentuh makanan mentah, setelah menyentuh muka, setelah membuang sampah, dan setelah bersin atau batuk. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Singaraja. Dunia kini dibuat geger oleh merebaknya hepatitis misterius yang menyerang anak-anak di sejumlah negara. Hingga kini, belum ada kepastian perihal penyebab penyakit ini. Muncul dugaan penyakit ini disebabkan oleh adenovirus strain 41. Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, penyakit hepatitis sebenarnya sudah lama ada di Indonesia. Begitu juga, adenovirus bukanlah hal yang baru. Namun pada kasus misterius ini, terdapat kemungkinan adenovirus bermutasi sehingga memicu penyakit hepatitis. Mengingat 3 anak pertama yang meninggal dunia di Indonesia dengan dugaan penyebab hepatitis tidak memiliki riwayat perjalanan luar negeri maupun dalam negeri. Dr. Nadia menyebut penyebab potensi adenovirus bermutasi sehingga memicu hepatitis pun masih dalam pencarian. Pasalnya, terdapat banyak faktor penyebab virus bermutasi. Bisa juga adenovirus ini muncul dengan adenovirus yang sudah bermutasi, karena memang penyakitnya sudah ada di sini. Virus sudah ada lama, baik hepatitis atau adenovirus. Maka penularan penyebabnya tidak lewat pelaku perjalanan, baik luar negeri maupun dalam negeri. Jadi, memang sudah terjadi mutasi dan faktor-faktornya banyak. Bahkan kalau dilihat di Inggris, dicari apakah kemungkinan terjadi keracunan, adanya faktor-faktor kesehatan lingkungan yang menyebabkan terjadinya mutasi virus.
Sibuk banget bro, di handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam, sekarang request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon, bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken. Dan pagi ini kita masih berbincang terkait dengan hepatitis di Hari Hepatitis Sedunia 28 Juli. Jangan tunggu sampai terlambat. Nah, ini selalu ditekankan oleh Dr. Aprianta SPPD yang hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi hari ini. Dan pendengar, Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga di 081139999790. Dok, di WhatsApp ini banyak yang mengirimkan juga, ada yang menanyakan terkait dengan pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan untuk mendiagnosa hepatitis ini seperti apa katanya dok. Kemudian, selamat pagi Dr. Apri, terima kasih informasinya. Kalau pengobatan hepatitisnya bagaimana dok? Ditanggung BPJS kah? Tahapannya seperti apa? Berapa lama katanya pengobatannya ini? Kemudian dok, ada lagi izin bertanya dok, saya punya teman pernah dikatakan hasil lab hepatitisnya positif, kemudian beberapa waktu setelahnya yang bersangkutan cek lab lagi hasilnya sudah negatif. Nah, apakah negatif ini artinya sudah aman atau bagaimana ya dok? Ini kalau saya tidak salah ingat bilangnya hepatitis B. Terima kasih sebelumnya. Wah, banyak dok ya. Dan mendengar di line telepon juga bisa ya ikut bergabung di 24644. Tapi sebelum itu mungkin kita tanggapi dulu dok beberapa pertanyaan tadi dok, silakan. Untuk yang pertama, apa pemeriksaan penunjangnya ya? Jadi memang kita bedakan dulu namanya hepatitis akut dan hepatitis kronik. Kalau akut yang kayak tadi hepatitis A terutama, biasanya kalau ada gejala awal kita bisa ngecek yang kita sebut pemeriksaannya itu IgM anti hepatitis A. Nah, itu yang kita periksakan apakah betul nggak terinfeksi akut. Nah, kalau kronis biasanya yang lebih dari 6 bulan, itu hepatitis B yang biasanya kalau kita cek di lab, baik itu lab pemerintah atau swasta, biasanya ngeceknya ada namanya markernya HBsAg. Nah, itu untuk screening pertama. Untuk hepatitis B itu HBsAg atau hepatitis B surface antigen. Jadi istilahnya amplop dari virus hepatitis B itu yang kita deteksi ada atau tidak. Kalau untuk hepatitis C biasanya kita cek anti HCV, hepatitis C virus. Nah, itu dua pemeriksaan yang cukup sederhana yang bisa kita periksa kalau kita mau memastikan diri kita ada terinfeksi atau enggak, atau untuk screening mau vaksin atau tidak ke depannya. Oke, itu cukup diambil satu kali darah aja atau gimana dok? Cukup ambil satu kali darah, nanti bisa langsung dijalankan untuk periksa ketiga-tiganya kalau mau. Nah, masalahnya memang kalau pada sekarang untuk kita kan Indonesia tercover BPJS, itu sampai sekarang sepengetahuan saya BPJS belum mengcover untuk kegiatan screeningnya. Nah, jadi kecuali nanti ada yang misalkan curiga atau pernah screening mau terapi, ditanggung sama BPJS. Nah, tapi kalau untuk screening yang di luar tidak ada keluhan atau memang ada keluhan, akhirnya periksa ke puskesmas atau ke dokter keluarga, dirujuk untuk pemeriksaan, itu ditanggung. Tapi kalau kita yang orang misalnya anggap sehat, mau untuk periksa screening belum tercover sama BPJS. Baik, sebelum dilanjutkan dok, mohon izin untuk menyapa pendengar dulu dok ya di line teleponnya pagi ini. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi dengan Pak Sutaya. Teh Jakula, silakan Pak. Jadi ingin bertanya kepada Pak Dokter ya Pak Dokter. Silakan Pak. Biasanya kalau penyakit hepatitis ini apakah karena lebih banyak tertular atau karena kebiasaan-kebiasaan yang kurang mendukung, seperti faktor makanan,
mungkin faktor kebiasaan yang dia duduk yang lama ataupun karena kerja berat itu sehingga dia kadang-kadang terlalu memposir itu tenaganya, ataukah mungkin ya berpikir yang terlalu berat dan lain sebagainya. Nah, kira-kira apa penyebab yang paling utama dan bagaimana cara pencegahan? Terima kasih Pak Dokter. Om Karsadi, Om Rahayu. Rahayu, terima Pak kasih Sutaya Pak nih. Sutaya di TJ Kula ya. Baik, Pak, Nah, nggih. ini Dok, gimana Dok Ya, biasanya? kalau untuk terkait tadi memang penularan kalau hepatitis A lebih banyak dari penularan dari misalnya makanan atau ya sediaan makanan yang kurang bersih atau orang yang terinfeksi hepatitis dari feses atau kotorannya terkontaminasi di air yang kita minum atau air kita masak, itu sebagai sumber penularan. Tapi kalau hepatitis B dan C itu lebih banyak dari transmisi atau kita dapatkan dari kontak darah atau dari ibu hamil ke anaknya atau beberapa populasi khusus misalkan pemakai jarum suntik, ya nggak pengguna narkoba, dia terinfeksi hepatitis kemudian darahnya dipakai ke orang lain, pengguna lain, itu berisiko untuk, atau nakes atau kita misalkan punya anak atau saudara yang kerja di pelayanan kesehatan itu kan kontak dengan banyak pasien, risiko dari sana bisa tertular dari darah atau misalkan sedang ada pasien yang luka, kita jahit, kita kena tusuk, itu sana sumber penularannya. Jadi kalau hepatitis A itu jelas dari sana, dari makanan, bisa dari air yang terkontaminasi. B dan C lebih dari kontak darah atau cairan tubuh. Jadi jarang sekali atau belum terbukti sampai sekarang misalkan dari berpikir yang berat atau stres atau duduk yang lama, itu tidak menularkan atau memperbesar kemungkinan kita terkena hepatitis. Nah, tapi pada beberapa kondisi terutama hepatitis B dan C ini kan seperti tadi, biasanya perjalanan penyakitnya lama, 10-20 tahun atau bahkan ada yang lebih. Itu tergantung dari kekebalan tubuh kita. Jadi karena tubuh kita pun sebenarnya ada masuk virus atau kuman itu nggak diam aja. Jadi pasti ada istilahnya ya usaha untuk perlawanan. Jadi kenapa tidak semua hepatitis itu akan bergejala, tidak semua dalam waktu cepat akan kena terinfeksi hepatitis. Nah, kalau sudah punya bakat ini, misalkan anggap tertular secara transmisi vertikal, misalkan ibunya terkena hepatitis, anaknya terinfeksi, tapi belum bergejala, tapi punya penyakit dasar, misalkan kegemukan, atau kayak tadi gerak jarang, akhirnya terkena kencing manis misalkan, itu risiko untuk virusnya atau muncul keluhan lebih awal itu lebih besar. Dan kemungkinan juga penyakit yang awalnya virus hepatitis ini kan ada, kita bilang perjalanan penyakitnya, ada namanya virus infeksi hepatitis yang kronis. Setelah itu ada namanya sirosis. Sirosis itu hatinya mengkerut atau mengecil, dan tahap terakhir kita sebut dengan hepatoma atau kanker hati. Itu perjalanan dari hepatitis. Nah, biasanya dipercepat kalau ada penyakit-penyakit dasar yang seperti kegemukan atau kadang-kadang kita sebut fatty liver, ada yang perlemakan hati. Kemudian ada diabetes, itu mempercepat atau mempermudah pasien itu jatuh dalam kondisi yang lebih lemah dan infeksi hepatitisnya menjadi lebih berat. Jadi seperti itu. Baik, kalau alkohol Dok bisa memicu juga. Lagi satu, alkohol. Nah, jadi alkohol itu sama juga, karena alkohol ada yang kita sebut alcoholic liver disease. Ya, biasanya mengkonsumsi alkohol dalam jumlah banyak per hari, bahkan akumulasi per minggunya saya lupa angka pastinya ada, itu bisa mempercepat. Misalkan sudah punya hepatitis di dalam tubuhnya sudah ada hepatitisnya sebenarnya gitu ya. Kena yang kita sebut alcoholic liver disease, pasti akan cepat jeleknya. Jatuh ke sirosis atau kanker hati itu biasanya cepat, dalam waktu bahkan bisa di bawah 10 tahun bisa udah munculnya kena kanker hati, bukan lagi masih yang kuning-kuning, seperti itu. Ya, jadi kayak tadi itu penting. Ya, jadi makanan, alkohol, dan beberapa makanan yang ada beberapa makanan yang memang bersifat hepatotoksik atau obat-obatan tertentu. Nah, jadi masyarakat sebaiknya kalau sakit obat selain paracetamol sebaiknya periksa ke dokter. Jangan beli sendiri, karena ada beberapa obat yang memang
bisa bersifat yang merusak hati, terutama anti nyeri ya, kayak NSAID kita sebut ya. Itu kadang-kadang ada efek selain ke ginjal ke hati juga. Jadi kadang-kadang kan sering masyarakat kita sakit ini sedikit ya langsung beli ke apotek atau ke toko obat. Nah itu hati-hati kalau yang memang punya dasar hepatitisnya. Nah, jadi itu dia pendengar. Yang sampai tetangganya sembuh dengan obat itu ikut-ikutan dengan mengkonsumsi obat tersebut. Nah, dia kakinya rematik sembuh dengan ini jadi ikut. Ya, sebaiknya periksa. Gitu. Apalagi kalau sudah yakin kalau udah terdeteksi hepatitis B, segera ke dokter. Biasanya ke spesialis ya, terutama spesialis penyakit dalam biar tahu ini fasenya mana, apakah sudah harus diterapi atau diobservasi dulu. Ya, seperti itu. Baik. Kemudian dok, terkait dengan pengobatan hepatitis katanya seperti apa dok? Tadi ya pengobatan hepatitis, kalau hepatitis A yang biasanya akut itu biasanya dengan cairan yang cukup, makanan yang baik, ya terapi simptomatis biasanya sembuh sendiri nantinya. Ya kecuali dia tahap kayak tadi beberapa orang jatuh ke tahap hepatitis yang berat, itu beda lagi tata laksananya. Kalau untuk hepatitis yang kronis yang lebih dari 6 bulan, hepatitis B dan C, sekarang pemerintah sudah mengcover untuk pengobatannya. Jadi silakan Bapak Ibu yang dirinya sendiri atau punya saudara yang terdeteksi hepatitis segera. Jadi minta rujukan dari puskesmas berobat ke rumah sakit karena obat-obatannya sudah ditanggung. Ya, apalagi hepatitis C ini sendiri kan seperti tadi sudah hampir 90% bisa sembuh. Memang obatnya mahal, itu mungkin di atas 5 juta ya per bulannya, tapi harapan untuk kesembuhan itu sudah tinggi. Jadi jangan dilihat harganya aja, obat 3 bulan mungkin dapat motor Scoopy 1 gitu ya, tapi kan yang kita lihat bisa sembuh loh gitu. Nggak lagi berisiko jadi kanker hati atau sirosis. Nah kalau hepatitis B sendiri ini yang sementara saat ini ilmu kita terbaru di kedokteran belum bisa sembuh total. Jadi kita targetnya terkontrol. Jadi biasanya akan minum obat jangka panjang. Ya, jadi seperti yang sakit jantung, darah tinggi gitu. Ya, seperti itu jadinya ya harus minum obat rutin. Ini terjawab jadinya dok ya yang tadi disampaikan kalau dia dikatakan sudah sembuh begitu, hasilnya negatif. Apakah negatif itu artinya aman atau bagaimana? Nah, ini kalau dia spesifik hepatitis B ya. Hepatitis B. Ada beberapa kemungkinan, ini yang mungkin seperti ditekankan, baru diperiksa dalam waktu sekian bulan di lab A positif, di lab B negatif. Nah ini apakah mungkin sampling error namanya? Salah mungkin di waktu processing darahnya, bisa terjadi. Ada beberapa anggap yang mungkin quality control dari labnya agak kurang, dia namanya false positif, orangnya negatif tapi terbacanya positif. Makanya kita cross check lagi, ada enggak? Jangan-jangan kayak itu bisa negatif akhirnya. Nah, tapi kalau mau memastikan sekali, kalau kita ragu ini benar positif apa negatif, kok di lab A positif, di lab B negatif ya. Cek yang namanya HBV DNA, hepatitis B virus DNA. Kalau itu sudah positif, berarti memang positif. Mungkin lab yang kedua yang salah. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua ada yang bisa namanya serokonversi. Serokonversi itu memang tapi jarang sekali. Itu angkanya mungkin hanya 12-20% dari semua penderita hepatitis B. Jadi mungkin daya tahan tubuhnya bagus sekali, virus itu masuk, langsung daya tahan tubuhnya berespon, ya dia makan virusnya, jadi hilang dalam waktu sekian bulan. Itu bisa terjadi. Jadi yang awalnya HBsAg-nya positif menjadi HBsAg negatif, tapi rasanya ini agak jarang. Nah makanya saya coba dipastikan jangan-jangan ini ada error enggak. Kalau error mungkin coba pemeriksaan lebih lanjut, pastikan kalau HBV DNA tidak terdeteksi, jangan-jangan memang negatif. Mungkin labnya yang ada yang permasalahan. Yang mana nih, yang positif atau negatifnya gitu ya, harus dicek kembali. Baik pendengar, silakan kembali di 24644. Mohon maaf karena tadi masih ditanggapi oleh Dr. Apri ya. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan kembali di line telepon 24644-nya pendengar. Dok, ada yang menanyakan juga, kalau seperti ini enak penjelasannya dok, praktek di mana dok untuk konsultasi? Nah, jelasnya maksudnya detail ya dok ya. Kalau Dokter Apri jelasinnya, nah di mana dok katanya dok kalau konsultasi? Dan kalau saya sih kita mewakili ID, jadi mungkin
konsultasi nanti bisa ditanyakan. Oke, nanti lebih lanjut sama Dokter Apri aja ya pendengar. Nanti langsung japri di Dokter Aprinya di 24644 pendengar. Selamat pagi Pro 1. Halo, selamat pagi. Ya, silakan untuk yang ingin bergabung sudah masuk ini di line teleponnya. Mungkin kalau di radionya agak delay diterima. Silakan didengarkan di line telepon saja. Oke, swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi Pak Gus. Halo. Iya, selamat pagi. Halo. Iya. Silakan Bapak. Halo, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Sudah masuk ini Pak. Ya, ini tolong. Ya, saya langsung. Silakan langsung. Iya. Oke. Saya bertanya satu. Kalau ada penyakit hipertensi, lalu ada sakit itu hepatitis B, sudah itu ada penyakit apa namanya ya rematik dan sebagainya. Ya, saya ingin bertanya. Kalau terjadi komplikasi penyakit hipertensi, hepatitis B, ya termasuk dengan sakit diabetes, ya ini pasti ada pasien begitu kok. Ya, saya olahraga aja, tetap sehat olahraga ya. Iya. Olahraga semua sehat. Oleh karena itu bagaimana caranya nih Bapak Dokter sudah jelas terjadi ada penyakit itu. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Om Santi. Baik. Terima kasih Pak Gus di Mayong ini ya. Jauh di Mayong. Nah, ini banyak penyakitnya. Ya, mungkin ada juga di masyarakat yang seperti ini, Dok. Banyak penyakitnya tapi dia tetap merasa dirinya sehat. Nah, gimana nih sarannya, Dok? Baik, terima kasih pertanyaan Pak Gus dari Mayong. Jadi ini makanya tadi saya ada menekankan hepatitis biasanya perjalanan penyakitnya lama. Ya. Tapi bagaimana kalau ada penyakit komorbid, ada yang sudah ada sebelumnya, hepatitis, hipertensi, dan penyakit-penyakit metabolik lain misalkan, atau prediabetes, atau yang kita sebut sindrom metabolik, kegemukan, kolesterol tinggi, lingkar perut yang besar. Nah itu apalagi ya kadang-kadang pola kita di Singaraja atau Buleleng, masyarakat banyak yang suka minum. Itu gelas memutar, Dok. Ya, gelas memutar ya. Jadi itu jelas akan memperbesar resiko hepatitis ini jatuh ke istilahnya tahapan lebih lanjut. Jadi kan ada hepatitis kronis, ada yang namanya sirosis. Sirosis itu hatinya mengkerut. Ada namanya hepatoma atau kanker hati. Nah, ini sering kadang-kadang pada beberapa pasien dengan hepatitis ini langsung loncat. Hepatitis B kronis langsung tiba-tiba datang lagi berapa tahun langsung kanker hati. Nah ini ada juga, nggak selalu ngikutin jalan polos-polos saja dari hepatitis jadi sirosis jadi hepatoma anak gitu. Nah karena tadi ada penyakit-penyakit tertentu yang mendasari yang belum terkontrol. Nah kalau Pak Gus bilang ada pasien seperti itu masih bisa olahraga, ya jelas pola hidup sehat itu memang selalu kita tekankan. Kalau pada pasien saya tidak pernah menekankan langsung, Pak, hanya minum obat, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Bukan, tetap ada beberapa pilar hidup sehat, olahraga atau aktivitas fisik, atur pola makan, diet ini disesuaikan dengan penyakit dasar. Kalau ada diabetes, ya atur pola makan sesuai dengan diabetes. Kalau darah tinggi, kita atur dietnya rendah garam, seperti itu. Olahraga tetap penting, minimal 5 kali seminggu. Tiap kali olahraga itu 30 menit, jadi per minggu minimal 150 menit itu udah cukup ya, baik yang aerobik kayak kita jogging-jogging atau kalau masih bisa lari silakan, atau bersepeda silakan. Nah kalau sudah pola hidup sehat, dilihat lagi bagaimana kondisi penyakit yang mendasari. Diabetesnya terkontrol nggak? Nah, hipertensinya terkontrol nggak? Ya, atau punya asam urat terkontrol nggak? Ya, karena ini bisa semua berpengaruh nanti ke hati, karena dalam tubuh kita tuh semua kayak kabel ya, terkoneksi. Nggak ada namanya hati ya berdiri sendiri ya, kerja-kerja sendiri, nggak. Hati terkait juga dengan ginjal, hati terkait juga dengan jantung. Makanya banyak ada namanya hepatorenal syndrome, kardiohepatosindrom ya. Jadi kalau ginjal hatinya rusak, lama-lama ginjalnya menurun fungsinya, bisa cuci darah.
Atau pasien-pasien yang hipertensi lama tidak terkontrol, kena gagal jantung atau kena jantung koroner, nanti sering sesak, bengkak-bengkak, hatinya juga bengkak, bisa rusak juga hatinya. Begitu juga sebaliknya, ginjalnya rusak juga karena darah tinggi, nanti hatinya juga bisa bengkak. Jadi tubuh kita ini saling terkait ya. Kita dalam satu organ itu tidak mungkin hati ya Berjalan kamu sendiri, rusak ya. kamu rusak si ginjal, ya udah terserah kamu ya, sakit sendiri, saya nggak kena saya nggak ikut itu. Nggak bisa kayak itu, tubuh kita saling berpasangan, saling interaksi satu sama lain. Makanya kalau sudah olahraga bagus, dia diatur, tapi masih misalkan tensinya belum terkontrol, konsultasi. Ya perlu nggak obat anti hipertensi sehingga tensinya terkontrol. Jadi setiap penyakit itu ada target yang ingin dicapai. Kalau tensi, kalau bisa sebisa mungkin di bawah 140/90. Nah misalkan kalau punya diabetes, kalau bisa gula darahnya di bawah 200. Atau yang kalau kita mau lebih strict, ada namanya HbA1c, itu kalau bisa di bawah 7%. Nah itu yang namanya terkontrol. Jadi bukan periksa ke dokter, ya udah dok minum obat semaunya, terus nanti ya kalau saya rasanya badan saya udah fit, ya berarti saya berhenti. Jadi pengobatan itu ada namanya target yang harus dicapai. Kita sebut treat to target. Jadi mengobati sampai target itu terpenuhi. Misalkan kolesterolnya tinggi di atas 200, kalau bisa, kalau risikonya bapak kategorinya tinggi, kita turunkan kolesterolnya sampai batas mana yang kita anggap aman. Begitu juga asam urat. Asam urat sekarang 11 gitu. Minum obat dikasih dokter memang hilang 2-3 hari. Udah hilang kan, nggak usah minum obat lagi seminggu kumat lagi, terus bolak-balik. Sendinya rusak, numpuk di ginjal, jadi batu ginjalnya rusak juga. Jadi kayak gitu. Jadi berobat istilahnya ke tenaga kesehatan itu kita selalu menekankan bahwa selain pola hidup, ada namanya pengobatan yang mencapai target. Ketika targetnya sudah tercapai, baru apakah bisa dihentikan, dosisnya dikurangi, atau mungkin kita komunikasikan lagi, jadi kalau sudah tercapai target, dengan olahraga aja sudah membaik, bisa kok dilepas obatnya. Jadi itu mungkin ya. Jadi bukan hanya obat kalau udah rasanya badannya enak, stop dah gitu. Padahal targetnya belum tercapai. Jadi itu yang sangat erat terkait Pak. Kalau ada hepatitis, apalagi sudah ada komplikasinya banyak kayak gitu, jangan didiamkan. We cannot wait. Terapi dengan lebih cepat, targetnya sembuh atau membaik lebih cepat. Karena semua penyakit-penyakit itu harus terkontrol masalahnya, dok ya. Dan itu konsultasinya sama tenaga kesehatan, jangan sama tetangga gitu mungkin ya. Jadi suka ngegibah gitu. Iya, nanti sama tetangganya saya sembuhnya dengan begini, gini banget gitu. Ya udah, jadi ikut-ikutan pakai itu, padahal kondisi di dalam tubuh kita tidak tahu seperti apa gitu. Betul. Kemudian dok, kembali ada yang menanyakan, selamat pagi dokter, kalau kasus hepatitis yang mana yang lebih banyak di Buleleng? Berarti perlu hati-hati beli makanan dok ya, karena kita tidak tahu dia sehat atau kena hepatitis. Cara menghindarinya bagaimana ini dok? Saya jadi wanti-wanti. Baik, jadi untuk yang tertinggi kalau hepatitis A, kita jarang mungkin ya, agak jarang. Ada beberapa kejadian, tapi lebih cenderung dia outbreak atau kayak kejadian massal gitu. Tapi agak jarang. Kalau sering dengar berita tiba-tiba keracunan massal atau apa, jangan-jangan hepatitis A. Yang banyak memang di antara B dan C, terutama di Buleleng, kita secara proporsi ada data yang kita dapat di rumah sakit, biasanya kebanyakan hepatitis B. Ya, termasuk beberapa pasien-pasien yang cuci darah, misalkan itu rawan kena hepatitis B atau hepatitis C. Termasuk pasien-pasien yang daya tahan tubuhnya lemah, yang punya diabetes, ada namanya yang memang penyakit autoimun, yang harus minum obat anti radang jangka panjang, itu harus lebih aware kita, lebih waspada, kalau bisa screening lebih awal. Kalau hepatitis B dan C itu sedikit sekali dari faktor makanan, jadi tidak usah takut. Yang penting kita lihat, kalau beli makanan lihat juga dong higienisnya, lihat jualan di trotoar atau pinggir jalan, di seberangnya ada selokan atau got kotor, lalatnya banyak, ya jangan, meskipun makanannya agak murah gitu. Ya lebih baik pilih yang yakin. Atau kalau ya nggak mau beli, takut mau beli makanan, ya masak sendiri di rumah, yakinkan kan lebih
lebih terjamin. bagus ya. Betul. Baik. Jangan tunggu sampai terlambat, dokter, karena waktu juga ini terkait dengan di Hari Hepatitis Sedunia ini, apa yang ingin dokter tekankan kepada masyarakat, dok, terkait dengan agar kita semua terhindar dari hepatitis, agar bisa mewujudkan ini 2030 harusnya bebas dari hepatitis, begitu dok ya? Ya, betul. Baik, mungkin pesan untuk masyarakat sekalian, tetap yang namanya pola hidup bersih dan sehat tetap dijaga untuk mencegah kontaminasi dari virus. Terkait dengan virus hepatitis yang kronik, ayo kita screening, ya. Jangan takut, kok mahal dok. Ya kasarnya ada yang ngerokok satu bungkus bisa beli satu hari, tapi untuk screening seharga 200-300 ribu sekali seumur hidup, takut. Nah itu mungkin yang masyarakat harus rubah mindsetnya. Saya mungkin beli beli tua bisa, tapi kalau untuk kesehatan sendiri takut, harganya 200-300 ribu. Ayo kita screening lebih awal. Kalau merasa berisiko tinggi, apakah ada orang tua atau keluarga yang pernah terkena, atau kita bekerja di daerah-daerah yang berisiko tinggi, di rumah sakit, kemudian ada misalkan punya anak yang sekolah di SMK kesehatan atau keperawatan, ayo vaksin lebih awal. Ya, jadi untuk mencegah penularan, karena hepatitis B itu biasanya agak belum sembuh kita bilang sekarang. Jadi kalau sampai terkena, kita harus konsekuensi minum obat jangka panjang. Itu kan pasti tidak ada orang yang ingin. Jadi mari screening. Kalau screening, budayakan bayi aja divaksin. Kita orang dewasa pun harusnya tidak takut untuk divaksin. Ya, vaksin sudah tersedia. Kalau di Buleleng kita sudah banyak, baik rumah sakit, baik klinik-klinik yang menyediakan vaksin hepatitis. Memang hanya saja belum tercover oleh BPJS, tapi harganya untuk 3 kali saya rasa tidak mahal ya. Jadi masih terjangkau sebenarnya. Jadi masyarakat ayo lebih aware, tidak usah menunggu sampai positif atau bergejala hepatitis. Lebih baik kita screening lebih awal. Kalau negatif, mari kita ramai-ramai kita vaksin bersama. Ya, sama kayak COVID ya. COVID aja kita hampir 2/3 orang Indonesia mau kok divaksin. Padahal dulu banyak sekali resistensi kan. Nggak kok vaksinnya gini, nggak vaksinnya gini. Tapi apa akhirnya? Kita bisa melalui bersama. Dari pandemi bisa menjadi endemi, bahkan sekarang ya kita hidup lebih aman, kita bilang gitu ya. Jadi sama juga kalau mau mencapai target hepatitis zero dalam 2030, kalau tanpa peran serta masyarakat juga rasanya susah. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah menunggu vaksin gratis dari pemerintah. Nggak bisa. Sampai kapan? Negara juga banyak bebannya, negara kita juga punya hutang. Mungkin silahkan yang bisa ditanggung pemerintah sebagian, silahkan. Kita proaktif juga sebagai masyarakat untuk melindungi diri. Baik, jadi mindsetnya kita rubah dulu sekarang. Karena masyarakat juga takut tahu dok, kalau setelah cek hepatitis, jangan-jangan saya hepatitis, aduh, mesti minum obat segala macam. Nah itu takut tahunya itu, padahal tahu sejak dini itu lebih cepat, begitu ya, lebih cepat penanganannya, lebih baik, begitu penanganannya lebih baik. Terima kasih banyak, Dokter Apri. Di Hari Hepatitis Sedunia kita mendapatkan informasi yang luar biasa, pendengar. Jadi kita dukung bersama. Mari kita agar sehat bersama, tentunya generasi kita juga sehat, kita juga sehat begitu, karena semua pasti ingin tetap sehat dok, umur panjang dok. Betul. Jangan tunggu sampai terlambat, artinya deteksi dini itu penting. Terima kasih banyak Dokter Aprianta SPPD yang ingin menanyakan di mana dokternya praktek, nanti ya Japri langsung nanti informasikan di WhatsApp ini. Terima kasih banyak Dokter Apri dan juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih untuk atensinya. Semoga kita tetap selalu sehat dan terbebas dari hepatitis. Yang sudah terkena hepatitis mungkin tetap semangat untuk sehat pastinya, dan tetap berobat ya dok ya. Dan terima kasih, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih dok.